Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, dan menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan suatu pendidikan tinggi. Pasal yang kedua. Pertama, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagai dimaksudkan pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal ke-7. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan yang khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme berhenti. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sudah dengan bidang pekerjaannya kembali. Keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, memiliki tanggung jawab di atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tugas pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagai dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pasal 14. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berhak pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan profesi dan penghargaan sesuai dengan tugas pekerjaannya dan kinerjanya. Ketiga, mendapatkan menjalankan tugas dan hak kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 21. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah, khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagai dimaksudkan pada ayat 1 diatur dan pengaturan pemerintah. Pasal 24. Pertama, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan suatu pendidik anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta menjamin kelangsungan pendidik dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintahan provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidik menengah dan pendidik khusus sesuai dengan kewarganegaraannya. Alasan adanya penegasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sangatlah penting karena undang-undang ini menetapkan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan dan meningkatkan kualitas negara pendidik di Indonesia. Ada beberapa alasan penegasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan standar sama bagi guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan standar nasional yang sama bagi guru dan dosen dalam hal kualifikasi. Hal ini akan memberikan dampak positif dan pembelajaran siswa yang akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, mendorong profesionalisme guru dan dosen.
di mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mendorong guru dan dosen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Hal ini akan membawa dampak positif pada kualitas pendidik, pada akhirnya meningkatkan standar hidup masyarakat. Dengan penegasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pemerintahan dapat menetapkan standar nasional bagi guru dan dosen, serta memberikan perlindungan hak mereka, sehingga dengan demikian kualitas pengajaran di Indonesia dapat terus meningkat dan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas. Baik, sekian dari saya.